Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatihah Rubina Pembuka. Saya Aryan dan juga Adrianti. Kami dari kelas 12 LPKKK 1 di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu tulang dan otot. Tulang sendiri merupakan sistem gerak pasif, sedangkan tulang bisa digerakkan oleh otot. Sedangkan otot adalah sistem gerak aktif. Nah, otot ini dapat bergerak karena memiliki protein aktin dan juga miosis sehingga memungkinkan otot untuk berkontraksi. Jadi gerakan yang sering kita lakukan pada tubuh manusia itu bisa tercipta karena adanya kerjasama antara tulang dan otot yang saling melekat, sehingga terciptanya suatu gerakan tersebut. Tulang pada manusia dewasa terdiri kurang lebih dari 206 tulang. Nah, tulang ini tersusun atas kerangka atau rangka yang berfungsi sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah fungsi dari rangka. Yang pertama, rangka dapat berfungsi sebagai penopang tubuh. Kedua, dapat memberikan bentuk pada tubuh. Tiga, melindungi organ tubuh. Keempat, dapat menjadi tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan mineral dan kalsium. Dan berikut ini ada sistem pada rangkai yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial, yang kedua rangka apendikuler. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Rangka apendikuler terdiri dari tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tulang tengkorak yang merupakan bagian dari rangka aksial. Di dalam tulang tengkorak sendiri tersusun dari beberapa tulang. Yang pertama pada bagian wajah yang ada di gambar A, itu ada tulang dahi, tulang pelipis, rahang atas, dan rahang bawah. Dan pada gambar B, ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang pipi, rahang bawah, rahang atas, tulang air mata, tulang hidung, tulang baji, dan tulang dahi. Yang kedua ada tulang belakang yang tersusun dari tulang leher yang mempunyai 7 ruas, tulang punggung yang mempunyai 12 ruas, tulang pinggang yang memiliki 5 ruas, tulang kelangkang yang mempunyai 5 ruas juga, dan yang terakhir tulang ekor yang mempunyai 4 ruas. Ada juga tulang dada yang tersusun dari manubrium sterni hulu. Ada bodi badan, ada sigmoid proses atau taju pedang. Yang berikutnya ada tulang rusuk yang tersusun dari kepala tulang dada, badan tulang dada, taju pedang, tulang rusuk melayang, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk sejati. Selanjutnya adalah rangka apendikular. Rangka apendikular ini mencakup beberapa tulang, yaitu tulang panggul, tulang bahu, tulang gerak bawah, dan juga tulang gerak atas. Selanjutnya, jenis tulang berdasarkan penyusunnya ada tulang rawan dan tulang keras. Berdasarkan bentuknya ada tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Selanjutnya adalah hubungan antar tulang-tulang. Yang pertama ada diartosis. Diartosis ini adalah hubungan antar dua tulang yang memungkinkan terjadi banyak gerakan. Selanjutnya ada amfiartosis. Adanya sedikit gerakan ketika kedua ujung tulang dihubungkan dengan tulang rawan. Yang ketiga ada sinartosis atau sendi mati. Ini tulang yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan perlindungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang otot yang merupakan sistem gerak aktif pada manusia. Otot sendiri mempunyai kemampuan yaitu berkontraksi atau memendek, dan ekstensi atau memanjang, serta bisa kembali ke ukuran semula setelah mereka berkontraksi atau ekstensi. Selanjutnya kita akan membahas struktur pada otot. Yang pertama ada otot lumbrik Yang fungsinya untuk menggerakkan kerangka. yang kedua otot jantung, Yang hanya terdapat di jantung, kerjanya ritmis, terus menerus dan tanpa disadari. dan yang terakhir otot polos. Yang hanya terdapat pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Berikut ini merupakan macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot dibagi menjadi dua. Yang pertama ada otot antagonis yang geraknya berlawanan. Kemudian yang kedua ada otot sinergis yang kerjanya menunjang.
Otot antagonis ini contohnya adalah otot bisep dan otot tricep. Sedangkan otot sinergis ini contohnya adalah otot pronator quadratus dan juga otot pronator tetes. Selanjutnya kita akan membahas gangguan-gangguan yang ada pada tulang. Yang pertama ini ada gangguan fisiologis, contohnya osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana tulang mengalami pengeroposan yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Yang kedua ada gangguan fisik berupa fraktur. Fraktur ini adalah kejadian atau kondisi patah pada tulang yang tidak sampai menyebabkan otot, kulit, dan organ lainnya terluka. Yang ketiga di sini ada cedera otot dan sendi. Cedera sendiri biasanya terjadi karena adanya kecelakaan atau aktivitas fisik yang berlebihan. Yang keempat ada gangguan pada persendian, yaitu artritis atau peradangan sendi yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, kaku, dan edema atau bengkak pada sendi. Untuk menghindari komplikasi, perawatan yang tepat sangatlah penting. Selanjutnya yaitu gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang ini bermacam-macam. Yang pertama ada skoliosis atau tulang belakangnya melengkung ke samping membentuk huruf S. Kemudian ada kifosis, tulang belakangnya membungkuk ke depan. Selanjutnya yaitu ada lordosis, tulang belakang bawah terlalu condong ke depan. Jadi itu tadi video singkat tentang penjelasan sistem gerak